Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Dan tidak lupa pula kita berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya yang kita harapkan syafaatnya di akhir nanti. Oke. Di sini Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran matematika kita di kelas 11 ya. Materi kita pada inilah materi vektor. Di sini bersama Bapak Suryadian Salubis, guru matematika kelas 11 di SMK Swasta Teruna Padang Sidimpuan. Oke, di sini materi di semester genap kita selanjutnya adalah kita akan di sini akan membahas vektor. Oke. Apakah itu vektor? Oke, nanti akan Bapak jelaskan. Oke, untuk pertemuan kita pada hari ini, nanti di sini Bapak akan menjelaskan yang namanya konsep dasar vektor, kemudian notasi vektor, cara menggambar vektor, kemudian nanti kita masuk ke vektor di R2, kemudian nanti di situ kita akan melajari vektor posisi dan vektor non posisi. Oke, untuk pertemuan kita pada kali ini itu yang kita bahas. Untuk pertemuan selanjutnya baru kita bahas lagi dia tentang vektor juga. Tapi untuk materi kita kali ini itu yang Bapak bilang tadi itu yang kita bahas untuk pertemuan kali ini anak-anak kami sekalian ya. Harapkan di pertemuan ini pada materi ini Bapak harapkan anak-anak kami sekalian bisa memahami pelajaran kita. Oke. Dan sekarang kita masuk kompetensi dasar kita pada pembelajaran vektor ini adalah menerapkan konsep vektor pada bidang datar. Kemudian kita akan menerapkan konsep vektor pada bangun ruang. Oke, tujuan pembelajaran ini Bapak harapkan setelah anak-anak kami sekalian mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu memahami dan menjelaskan konsep vektor pada bidang datar dan mampu memahami dan menjelaskan konsep vektor pada bangun ruang. Nah, itu. Kira anak kami sekalian. Kita langsung saja masuk. Yang pertama yang kita bahas adalah konsep dasar vektor. Oke, apa itu vektor, Pak? Oke, vektor ini pada pelajaran fisika pun ada ya anak-anak kami sekalian. Vektor itu adalah merupakan sebuah besaran. Ini dia. Di sini ada konsep dasar vektor. Vektor ini merupakan besaran dan besaran itu ada dua. Yang pertama dia adalah besaran skalar dan yang kedua adalah besaran vektor. Oke, di sini yang kita bahas pertama adalah besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar dia adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan dia tidak memiliki arah. Nah, ini. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan dia tidak memiliki arah. Nah, itu dia anak-anak kami sekalian. Apa contohnya besaran skalar? Contoh besaran skalar adalah berupa jarak, kemudian luas, volume, daya, kelajuan, dan lain-lain. Ini adalah merupakan besaran skalar. Contoh-contohnya. Kan kemudian ada besaran vektor. Apa besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Oke, perbedaan besaran vektor dan besaran skalar adalah besaran skalar dia tidak memiliki arah tetapi memiliki nilai. Sedangkan besaran vektor dia memiliki nilai dan memiliki arah. Seperti itu dia anak-anak kami sekalian. Dan apa contoh yang pada besaran vektor? Contoh pada besaran vektor adalah merupakan perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Itulah besaran vektor. Oke, untuk lebih pahamnya di sini, ilustrasi di sini ada Bapak buat di sini. Ini ada seseorang yang akan bergerak ke titik B. Nah, ini dia. Oke, kita buat di sini titik A dan titik B. Dia akan bergerak ke titik B ini sejauh 10 meter. Nah, di sini. Ini titik A, jarak titik A ke titik B adalah 10 meter. Maka kita lihat pertanyaan yang di atas. Berapa jarak tempuh orang dari posisi H hingga ke posisi C melalui B? Oke, yang pertama pertanyaannya. Seseorang ini dia akan bergerak. Jarak dia adalah ke posisi B. Kemudian dia ke posisi C melalui posisi B. Oke, jarak tempuh orang dari posisi A hingga ke posisi B hingga ke posisi C melalui posisi B ini. Oke, dia mau ke titik C tapi melalui titik B. Berapa jaraknya? Tapi kita harus paham dulu. Jarak itu dia merupakan besaran apa? Apakah dia besaran skalar atau besaran vektor? Oke, kita kembali. Besaran skalar ada dia jarak. Nah, ini berarti besaran skalar jarak ini adalah merupakan besaran skalar. Maka kalau besaran skalar apa tadi? Dia tidak memiliki arah tetapi memiliki nilai. Dia memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Maka langsung saja kita kerjakan. Oke, untuk jarak titik A ke titik B adalah 10 meter. Kemudian B ke C adalah 4 meter. Maka ini tinggal kita jumlahkan saja. Maka jarak tempuh orang itu adalah sama dengan AB ditambah BC. AB-nya berapa? Titik A ke titik B 10 meter ditambah titik B ke titik C berapa? 4 meter. Maka kita tinggal tambahkan aja 10 ditambah 4 sama dengan 14 meter. Seperti itu dia.
Dia tidak memiliki arah karena jarak adalah besaran skalar. Kemudian berapa perpindahannya? Dari titik A ke C itu melalui titik B, berapa dia perpindahannya? Maka kita hitung dia, cara menghitungnya juga kita harus lihat besaran, oh perpindahan ini merupakan besaran apa? Kita lihat. Perpindahan adalah merupakan besaran vektor. Itu besaran vektor memiliki nilai dan memiliki arah. Maka langsung saja dia ke titik A, dari titik A ke titik B berapa? Maka kita tulis AB ditambah ini B ke C. Oke, langsung saja. Dari titik A ke titik B adalah 10. Kemudian di titik B ke titik C adalah minus 4. Kenapa Pak minus 4 kita buat seperti ini? Kenapa Pak dia minus 4? Karena ingat, perpindahan adalah merupakan besaran vektor. Besaran vektor adalah memiliki nilai dan memiliki arah. Apabila dia berlawanan arah, dia mau ke titik A ke titik B, perpindahannya kemudian dia B ke C. Ini kan dia berpindah ke sini dan melawan arah, maka dia menjadi negatif 4 seperti itu dia anak kami sekalian. Itulah dia kalau besaran vektor yang memiliki arah. Coba ulang sekali lagi. Dia perpindahannya dari titik A ke titik B. Kemudian dia ke titik BC. Dia sudah sampai ke titik B. Kemudian dia berlawanan arah ke sini. Maka dia menjadi dikurang ke titik C. Maka dia menjadi dikurang 4. Seperti dia cara penyelesaiannya. Oke, maka perpindahannya adalah AB ditambah BC sama dengan 10 ditambah ini. Berubah. Karena dia berlawanan arah menjadi minus 4. Tinggal 10 ditambah minus 4. Atau 10 dikurang 4 menjadi 6 meter. Nah, seperti itu dia anak kami sekalian. Ini adalah contoh ilustrasi dari contoh besaran vektor dan besaran skalar ya anak kami sekalian ya. Oke. Sini cara menggambar vektor. Oke, bagaimana Pak cara menggambar vektor? Di sini akan Bapak jelaskan. Menggambar vektor itu, vektor digambar dengan sebuah anak panah, terdiri dari atas, panjang, dan arah anak panah. Contohnya di sini. Sini ada anak panah. Kemudian yang ini merupakan yang paling ujung ini merupakan ini pangkal atau titik awal titik tangkap sebuah vektor. Nah, titik tangkap sebuah vektor. Kemudian ini merupakan panjang vektor atau besaran nilai sebuah vektor. Nah, itu. Kemudian ini arah anak panahnya merupakan arah vektor ke arah mana dia melajunya. Nah, itu dia. Nah, kami bisa cara menggambar vektor. Kemudian di sini ada notasi vektor. Oke, tadi kita sudah belajar cara menggambar vektor. Karena di sini ada notasi vektor. Ini notasi vektor ini dia ada gambar anak panah. Pangkalnya di sini dan ujungnya di sini. Kita ambil dari pangkalnya di luar. Ini bisa ditulis faktor AB. Kenapa Pak? Karena pangkalnya ada di A dan ujungnya ada di B. Maka bisa kita tulis faktor AB di sini. Jangan terbalik anak kami sekalian. Jangan yang dari ujungnya kita ambil dulu B per A, B faktor B A. Ini nggak bisa. Kita lihat pangkalnya. Pangkalnya ini apa dia? Titik apa? Pangkalnya adalah titik A. Maka kita tulis titik A. Dan ujungnya B. Maka dia menjadi vektor AB. Dan kemudian vektor yang anak panah yang kedua. Ini anak panah yang kedua. Pangkalnya di mana? Pangkalnya ada di B dan ujungnya ada di A. Kan ini dia. Maka ini menjadi vektor BA. Nah, seperti itu dia anak kami sekalian. Yang kita lihat pertama adalah pangkalnya. Dia di titik apa pangkalnya? Maka itu kita tulis dan kita lihat ujungnya ada di A. Maka ini menjadi vektor BA. Seperti itu ya anak kami sekalian. Cara mengapakan notasi vektor. Oke, kemudian kita lihat penamaan vektor. Penamaan vektor bisa juga menggunakan huruf non kapital. Untuk menulis vektor ini bisa juga kita buat dia non kapital yang diberikan tanda panah di atasnya atau diberi garis di bawahnya atau ditebalkan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini bisa kita sebut vektor atau avektor. Dia punya anak panah di atas, kemudian yang garis bawah bisa juga disebut vektor, vektor. Dan kemudian dia huruf kecil ditebalkan ya anak kami sekalian, bisa kita sebut menjadi vektor juga. Oke, inilah tentang notasi vektor. Karena anak kami sekalian harus paham bagaimana itu notasi vektor. Kemudian ini kita akan belajar vektor di R2. Belajar kita pada vektor di R2 ini nanti yang cuma Bapak pelajari yaitu vektor posisi dan vektor non posisi. Untuk pelajaran selanjutnya akan Bapak lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya anak kami sekalian ya. Vektor di R2 ini. Apa itu vektor di R2? Vektor di R2 merupakan vektor yang terletak pada bidang datar. Atau besaran di R2 merupakan besaran yang terletak pada bidang datar aja dia, atau vektor yang terletak pada bidang datar. Maka kita di sini di R2 ini mencari yang terletak pada bidang datar. Oke anak kami sekalian. Untuk mempelajari vektor di R2 tidak lepas dari kedudukan sebuah titik pada bidang kartesius. Pasangan bilangan terurut X dan Y dari sebuah titik A disebut koordinat bidang, dengan X disebut absis dan Y disebut ordinat. Oke, kita lihat di sini penjelasannya. Untuk mempelajari vektor di R2 ini, ya nanti kita akan tidak jauh dan tidak akan lepas kita dari bidang kartesius. Oke, dia anak kami sekalian ya. Ingat bidang kartesius itu ada X dan ada Y. Oke, di sini vektor posisi. Yang pertama yang kita pelajari adalah vektor posisi untuk pertemuan kita kali ini.
Apa itu vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Nah, dalam koordinat kartesius, suatu vektor tertentu dikenali dari perubahannya ke arah horizontal ke arah sumbu X. Nah, ingat, apabila dia sumbu X nanti dia maka itu arahnya horizontal, apabila ke kanan dia positif dan apabila dia ke kiri negatif. Ini di dalam koordinat kartesius yang anak kami sekalian ya. Dan apabila dia ke arah vertikal sumbu Y, ingat vertikal itu ada ke atas dan ada ke bawah. Apabila dia ke atas sumbu Y-nya dia merupakan nilainya positif, dan apabila ke bawah dia bernilai negatif. Nah, itu dia anak kami sekalian. Sini positif titik A, ini dia titik A, maka vektornya menjadi vektor OA, dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan berurutan, yaitu bisa ditulis dalam vektor baris OA. Vektor OA sama dengan X1, X2, dan bisa ditulis juga vektor kolom OA sama dengan X1, X2. Kenapa Pak di sini posisi titik A? Ingat, sini Bapak jelaskan sedikit. Vektor posisi ini merupakan dia vektor yang ada titik pangkalnya, dan titik pangkalnya itu dia di titik 0,0, nah, atau di titik 0,0 yang biasa kita sebut titik O, dan di sini makanya dia di sini menjadi vektor OA karena dia titik pangkalnya ada di titik O atau di titik 0,0. Untuk lebih pahamnya perhatikan di sini. Di sini ada contoh Bapak tulis. Oke, perhatikan contoh di sini baik-baik anak kami sekalian. Untuk contoh yang pertama, dari gambar di samping vektor A ini, vektor A ini kita lihat, ini vektor A adalah sama dengan ini. Ini merupakan vektor posisi. Kenapa? Kita lihat pangkalnya ada di titik O 0,0 atau biasa kita sebut titik O. Kemudian dia ujungnya merupakan vektor A ini, titik A. Dan kita lihat bagaimana menentukan dia nilainya. Maka kita lihat dia berapa satuan horizontal, atau dia ini kan sumbu X dan ini sumbu Y pada koordinat kartesius. Kita lihat di sini dia berapa satuan dia. Ini kan gambar ini menuju ke atas dan menuju dia miring ke kanan, maka di sini udah pasti X-nya positif. Dan kita lihat di sini dia berapa satuan dia menuju X ini. Maka kita hitung 1, 2. Kan di sini dia ada 2 satuan. Maka X-nya bisa kita tulis 2 dan anak kami sekalian ya. Dan kemudian kita lihat Y-nya. Y-nya atau vertikalnya. Dia ke atas berapa satuan? Tinggal kita hitung dari titik O ini. Maka 1, 2, 3. Dia 3 satuan. Maka dari gambar di samping ini, vektor A adalah bisa kita tulis vektor OA. Kenapa dia tulis vektor OA? Karena dia pangkalnya di O dan ujungnya di A. Bisa kita tulis menjadi vektor OA atau bisa juga vektor A anak kami sekalian ya. Tapi ingat, karena titik vektor posisi itu adalah yang titik pangkalnya di 0,0. Ingat, titik vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya di 0,0 atau titik pangkalnya di O. Nah, seperti itu di anak kami sekalian ya. Itulah vektor posisi. Maka di sini bisa kita tulis vektor OA adalah sama dengan 2,3. Kenapa 2? Ingat, X-nya tadi 2, dia 2 satuan ke kanan 1, 2, maka dia positif 2. Apabila ke kiri dia negatif anak kami sekalian. Dan Y-nya adalah 3. Nah, vertikalnya ke atas kan positif, maka dia ada 3 satuan. Oke, maka dia adalah 2,3. Oke, inilah dia untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, kita perhatikan. Dari gambar di samping, vektor A adalah, ini masih vektor A. Kita lihat di sini. Ini. Titiknya juga tetap di titik O. Ini 0,0 juga titiknya, maka di sini vektor OA bisa kita tulis vektor O. Apabila di sini B, maka bisa kita tulis vektor OB. Nah, itu apabila C di sini bisa kita tulis vektor OC. Maka ini kita lihat. Ini titik pangkalnya di 0,0 atau di titik O, kemudian dia menuju ujung anak panahnya ada di titik A. Kemudian kita lihat berapa satuan deh. Ini ingat koordinat kartesius ini. Di sini X dan di sini Y. Apabila ke bawah Y ini bernilai negatif, dan apabila ini ke samping kiri X-nya ini, maka dia bernilai negatif. Dan di sini dia pas bernilai positif karena arah anak panahnya menuju ke kanan ya anak kami sekalian. Tinggal kita cari di sini. Kita lihat di titik pangkalnya 0,0 atau di titik O menuju ujung anak panah di titik A, dia berapa satuan ke X? Maka kita lihat 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 satuan, maka bisa kita tulis 4, dan ke atas dia berapa satuan atau Y-nya berapa satuan? Kita hitung dari titik O-nya 1, 2, 3, dia 3 satuan. Maka bisa kita tulis dari gambar di samping vektor A adalah atau vektor OA sama dengan 4,3. Ini dalam vektor baris, bisa juga dalam vektor kolom ditulis ya anak kami sekalian ya. Kalau bisa ditulis dalam vektor kolom dia adalah vektor OA sama dengan 4,3. Seperti itu dia. Inilah penjelasan tentang
tentang vektor posisi. Bapak harapkan untuk menentukan vektor posisi ini anak-anak kami sekalian bisa paham dan bisa dimengerti. Apabila anak-anak kami sekalian kurang paham, bisa langsung ditanyakan sama Bapak. Apabila anak kami sekalian dapat contoh-contoh yang lain, bisa langsung ditanyakan pada Bapak apabila ada yang kurang paham anak kami sekalian ya. Oke, kemudian di vektor posisi ada dia vektor non posisi. Bagaimana yang disebut vektor non posisi? Kita lihat, vektor posisi dia tadi merupakan pangkalnya di titik 0,0 atau di titik O. Sedangkan vektor non posisi dia pangkalnya tidak di 0, tidak di titik 0,0 atau tidak di titik O. Jadi ini dia. Misalnya di sini ada gambar Pak buat. Ini vektor OA ada. Ini kan masih vektor posisi OA ini. Ini pangkalnya pangkalnya di titik O dan ujungnya di A. Ini vektor A bisa ditulis vektor OA juga bisa. Ini juga vektor OB, pangkalnya di O titik 0,0 atau di titik O dan ujungnya di B, bisa gitu. Dan yang pertanyaannya nih AB, vektor AB. Ini yang disebut vektor non posisi. Kenapa dia vektor non posisi? Karena dia tidak, pangkalnya itu tidak di titik 0,0 atau di titik tidak di titik O, tetapi dia pangkalnya itu lain. Nah, ini dia anak kami sekalian. Ini yang dimaksud dengan vektor non posisi tadi anak kami sekalian ya. Ingat ini, vektor yang mana yang dia non posisi adalah vektor AB. Ini kan vektor A pangkalnya di A dan ujungnya di B. Ini vektor AB. Nah, maka kita langsung bisa cari ya. Misalnya seperti ini. Tadi kita sudah belajar besaran skala dan besaran vektor. Maka dari sini bisa kita lihat di sini. Misalnya kita mau ke titik OB, tapi melalui titik OA ini. Maka bisa kita tulis kalau kita mau ke titik OB sama seperti tadi yang Bapak jelaskan tadi dia yang pertama ilustrasi tadi, apabila kita mau ke titik OB melalui titik OA, maka bisa kita tulis OB, vektor OB sama dengan vektor OA ini, kemudian kita tambah dengan vektor AB, atau bisa ditulis vektor B, kita mau ke titik B, bisa ditulis vektor B sama dengan vektor A ditambah vektor AB. Nah, ini dia. Dari sini bisa kita lihat vektor non posisi. Bagaimana cara mengerjakan vektor non posisi? Nah, maka untuk mengerjakan vektor non posisi ini kan AB, maka bisa kita cari vektor AB-nya ini. Untuk mencari vektor AB itu AB, vektor AB sama dengan ini. Vektor OB dia melakukan perpindahan, maka arahnya, ingat perpindahan itu merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan memiliki arah, maka dia vektor AB sama dengan vektor OB kita kurang dengan vektor OA. Nah, itu dia. Atau vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A atau titik B dikurang titik A. Itu dia. Seperti itu dia anak kami sekalian cara mengerjakannya. Ini ingat baik-baik. Vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Ini kita belajar tadi kita di besaran skala dan besaran vektor yang anak kami sekalian ya. Oke, untuk diisi vektor dan posisi, Bapak harapkan anak kami sekalian bisa paham dan bisa mengerti. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh. Nah, contoh soal yang pertama. Jika koordinat titik P 4,8 dan Q 2,-3, vektor posisi P, Q sama dengan, oke, langsung kita kerjakan. Yang pertama yang diketahui adalah titik P. Titik P-nya bernilai 4,8, X-nya 4 dan Y-nya 8. Dan Q-nya 2,-3, X-nya 2 dan Y-nya, -3. Yang ditanya adalah vektor posisi PQ. Nah, ingat, karena dia vektor posisi PQ, maka ini apa dia cara penyelesaiannya di sini? Maka vektor Q atau titik Q kita kurang dengan titik P. Nah, seperti itu dia. Ingat, ujungnya kita kurang pangkalnya atau belakangnya kita kurang depannya. Ini kan belakangnya Q, kita kurang dengan depannya P. Nah, ini dia titik Q dikurang titik P. Sama dengan yang tadi. Seperti ini cara penyelesaiannya anak-anak sekalian. Kemudian tinggal kita tulis saja vektor kolom. Cara mengerjakannya tinggal matriks aja seperti matriks ya, pengurangan pada matriks anak-anak kami sekalian ya. Seperti itu dia cara mengerjakannya. Maka kita masukkan vektor titik Q bernilai berapa dia? Ada 2 dan -3. Kemudian kita kurang dengan titik P-nya dia bernilai berapa? 4 dan 8. Tinggal kita kurangkan sama dengan 2 dikurang 4 dapat hasilnya -2. Kemudian -3 dikurang 8, maka utang bertambah. -3 dikurang 8 menjadi -11. Jadi vektor posisi PQ adalah -2 dan -11. Nah, seperti ini dia cara mengerjakannya anak kami sekalian ya. Jadi vektor posisi PQ adalah -2, -11. Nah, itu dia. Oke. Contoh yang kedua ini, jika diketahui koordinat titik K, 2,3 dan vektor sama dengan vektor KL-nya -5 dan 4. Koordinat titik L adalah, oke.
Yang pertama yang tadi di contoh soal yang pertama kita disuruh mencari vektor, sedangkan di sini kita mencari koordinat titiknya. Yang di sini kita sudah diketahui koordinat titiknya. Yang pertama yang diketahui di sini adalah koordinat titik apa? Koordinat titik K, yaitu 2,3, X-nya 2 dan Y-nya 3. Dan kemudian vektornya, di sini ada vektor KL. Maka vektor KL ini ada di negatif 5 dan 4. Ini ingat, vektor KL yang diketahui, dan kemudian yang kita cari adalah koordinat titik L. Nah, maka penyelesaiannya, untuk apabila dia vektor KL yang kita cari kan, maka dia sama dengan titik L dikurang titik K kan di sini. Maka di sini yang kita cari itulah koordinat titik L. Maka dia sama dengan vektor KL ditambah K. Kenapa di sini jadi ditambah di anak kami sekalian ya? Karena kan kalau vektor KL-nya yang mau kita cari, ingat, nilai ujung dikurang pangkalnya ini, titik L dikurang K. Sedangkan titik L ini sama dengan vektor KL ditambah K, sama dengan melakukan perpindahan lagi. Maka dia menjadi tambah akan sekalian ya. Maka titik L sama dengan vektor KL, tinggal kita tambah dengan ini titik K. Maka sama dengan, kita buat dia dalam vektor kolom, sama mengerjakannya. Seperti penjumlahan pada matriks yang anak kami sekalian ya. Ingat, vektor KL-nya ada berapa? Yaitu negatif 5 dan 4. Kemudian kita tambah dengan titik K-nya. Titik K-nya ada 2 dan 3. Sama dengan ini, tinggal kita tambahkan aja. Minus 5 ditambah 2. Minus 5 tambah 2 sama dengan minus 3. Oke, 5 utang kita, kemudian kita bayar 2, tinggal 3 lagi utang kita, maka minus 3. Kemudian 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi titik L-nya adalah negatif 3 dan 7. Seperti itu dia cara mengerjakannya anak kami sekalian. Oke, untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini anak kami sekalian ya. Apabila anak kami sekalian kurang mengerti, bisa langsung ditanyakan sama Bapak dan dijumpai Bapak. Silahkan lagi belajar dan cari contoh-contoh lain anak kami sekalian ya. Oke, kita lihat di sini. Sini ada tugas Bapak kasih di soal-soal latihan yang pertama di sini. Dari gambar di samping, tentukanlah vektor A dan vektor B. Ini cari vektor A-nya dan vektor B-nya. Seperti tadi, ini vektor posisi ya anak-anak kami sekalian. Yang kemudian di sini yang nomor 2, jika koordinat titik M sama dengan negatif 4,7 dan titik N sama dengan 3,8, maka vektor posisi MN adalah, cari dia. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa sampai Bapak sampaikan. Apabila ada penyampaian Bapak yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Bapak mohon dimaafkan. Oke, cukup sekian. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.